Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janakhad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bapak ibu sedaya jamaah salat maghrib wonten musala Baitul Maqdis pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap takmir musala Baitul Maqdis yang saya hormati. Marilah pada kesempatan malam hari ini 10 September 2025 dan kita sudah berada di tanggal 19 bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid 1447 Hijriah. Alhamdulillah Bapak Ibu kelihatannya masih cukup semangat mengikuti pengajian di malam Kamis. Tapi ini bapak-bapaknya kalah dengan ibu-ibu ya. Bapak-bapak ada 8, ibu-ibu ada 16 ya. Ya, alhamdulillah ya. Lebih dari 20 yang hadir ya. Ini termasuk bagus ibu bapak ya. Nah, ini termasuk bagus. Terlebih kalau tangga sebelah bisa ngikuti pengajian ya Bu ya. Tapi kalau ngikuti pengajian mungkin saya yang paling duluan larinya. Aku ki wonge kecing Pak Bu ya. Paling kecing deh. Bapak Ibu alhamdulillah kita bisa ngaji bersama sekalipun kita sibuk, mungkin juga kita capek, tapi alhamdulillah kita bisa menyempatkan waktunya untuk ngaji. Alhamdulillah kemarin malam nopo ya Pak Bu? Malam Senin ya. Kita melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan atau sholat sunnah khusuf ya, tapi ada jamaah dari Baitul Maqdis yang kemarin ikut sholat sunnah khusuf di Masjid Baitul Arqam. Ndeantah angger sholat khusupe sekitar jam 9:30 tandian jemaah kathah. Long mendingan ya Bu
Sholat sunnah jam 12 malam, jam 12 malam, malah kemarin selesai sholat sunnah itu hampir jam 1. Ya siapa sih orangnya yang ndak, ya Bu ya. Ada yang katanya ketiduran, ada yang lain semacam-macam. Tapi ya alhamdulillah bapak-bapak hampir 2 shaf, ibu-ibu 1 shaf ya. Yang penting kita sudah berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Nah, salah satu di antara yang diperintahkan oleh Rasul adalah ketika terjadi 2 gerhana, ya, 2 gerhana, 1 matahari, yang kedua gerhana bulan, maka Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk bersedekah, kemudian untuk berdoa, kemudian untuk memperbanyak zikir, lalu untuk melaksanakan sholat. Nah, melaksanakan sholat itulah bagian dari perintah. Tapi kadang-kadang sing jenenge wong Pak Bu nggih, sing ora diperintah. Balapan nglakonane balapan. Nek ora dilakoni munine ana ora kepenak. Ana moni umume itu ya. Tapi justru ketika yang diperintahkan oleh Nabi malah banyak yang meninggalkannya. Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan keadaan, nggih. Jangan terpengaruh dengan keadaan. Saya sentil sedikit Ibu Bapak ya. Kalau saya mengikuti kegiatan apa itu namanya takziah ya, kegiatan takziah atau kegiatan melayat itu Masya Allah Bapak Ibu, banyak kita jumpai yang menjadi larangan Rasul itu malah dilanggar ya, yang diperintah belum tentu dilaksanakan. Mohon maaf ini tak serimpilke ya Pak Bu ya, lo ngaji gue justru malah kadang-kadang contoh Bapak Ibu yang merupakan perintah di saat kita bertakziah sampai kemudian kita menghantarkan jenazah untuk dikuburkan, yang merupakan perintah. Sholat jenazah perintah tidak Pak Bu? Itu perintah sholat jenazah. Tapi orang kadang-kadang apa ya, terbelenggunya itu dengan pemahaman bahwa sholat jenazah itu fardu kifayah. Di sini kadang masyarakat jadi kurang semangat untuk ikut bersama mensolati jenazah gara-gara sudah tertanam pemahaman itu kan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah sebatas sudah ada yang menjalankan sholat, berarti kan tidak berdosa. Nah, ini sebenarnya pemahaman yang benar tapi juga agak keliru. Saya berani ngomong kayak gini Pak Bu. Karena apa? Memahaminya ketika ada sudah orang yang mensolatinya maka gugurlah dosanya, kan begitu. Tapi bagi dirinya kok tidak tertanam yen nyong melu nyolati kan aku ori pahala gitu loh. Dan semakin banyak jenazah itu yang mensolatinya berarti banyak kemungkinan untuk bisa diampuni oleh Allah. Ya, harusnya pemahamannya itu ke situ Bapak Ibu, bukan kemudian lah wis akeh sing salat iki berarti ya wong fardu kifayah ya berarti wis bebas tidak berdosa. Ya itu betul dilihat dari sudut pandang secara hukum fikihnya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang sunnah, harusnya sunnah itu artinya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Harusnya ya siapapun itu diupayakan untuk bisa menjalankan sholat jenazah. Itu kan perintah ya. Dan sholat jenazah itu bukan hanya untuk kaum laki-laki, perempuan pun silahkan untuk ikut sholat jenazah.
Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Ini perintah. Makanya sebenarnya kita jangan terbelenggu dengan hukum fikihnya. Tapi kalau itu perintah Nabi sebatas kita mampu, ayolah salat jenazah pan ora mampu nang endi? Digawe kita ngampurane, digawe ora bisa salat jenazah. Misalnya ya, nyung asline salat jenazah ora paham. Lah ya kadar kali melu imam bate imame Allahu Akbar Allah ya sekali melu. Masa pada berua yen nyong mbu paham bisa salat jenazah kan orang ngerti. Kecuali yang ditakoni kan mikir salat jenazah bacanya apa? Alah sing penting ta melu imam. Kan kecuali kalau ditanya. Selagi enggak ditanya ya sudah ndak apa-apa. Nah, kalau orang seperti itu boleh ndak? Ya boleh wong dia belum menguasai tapi kan juga belajar. Ya. Tapi setidak-tidaknya dia sudah mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Makanya saya sendiri kalau ada sholat jenazah disolatkan di rumah itu agak kurang setuju. Boleh, siapa yang ngetain tidak boleh. Cuman alangkah baiknya kalau sholat jenazah itu dikerjakan di masjid atau di musola. Ada kemungkinan orang lebih banyak melaksanakan sholat jenazah, ya. Kalau di rumah tempatnya terbatas, sempit, tempat wudhunya juga enggak tersedia, ya. Wong lebene banyu wudune nganggo banyu dikucur teko. Aduh, ya wis sing salat mung lebene karo makmum pirang iji tok anggepe wis fardu kifayah. Coba kalau di musola, alhamdulillah. Dan menurut saya Bapak Ibu, wong layat saiki, wong takziah saiki, wong ora dikongkon ngemek sing rekasa-rekasa. Wong sing duduk luangan ya wis ana tenagane dhewek. Yen nyong melu layat mbu melu takziah, yen ora pan melu nyolati pan apa? Lah yo nggo katon-katon. Lah iso ora nggo katon-katon be wis katon. Wong samene gedene masa ora katon ya. Cuma mestinya ketika mau takziah itu dari rumah sudah berangkatnya menggunakan pakaian yang rapih, bersih, suci, menutup aurat sehingga ketika ikut melaksanakan sholat jenazah udah siap. Tidak ada alasan nyong ngguna kotok pendek. Itu. Nyong katoke kotor. Itu alasan-alasan yang kadang-kadang. Ya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Kemudian ketika masuk di lokasi pekuburan atau di lokasi pemakaman, perintahnya apa Bapak Ibu? Perintahnya membaca doa. Itu perintah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Ya. Ada lagi doa-doa lain ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar dan lain-lain. Silakan doa mau masuk lokasi kuburan itu juga bermacam-macam. Kebetulan saya yang hafal itu tadi yang pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu, lalu larangannya apa? Ketika masuk di lokasi pemakaman, larangannya yang pertama kalau tadi perintah membaca doa, larangannya tidak boleh menggunakan sandal atau sepatu. Ya. Itu larangan, berarti perintahnya dilepas. Gani kaya pan mlebu ning musala masjid ya. Padahal tanah kuburan itu kan bisa jadi juga mungkin ada najisnya atau segala macam. Yaitu perintah. Perintah untuk melepaskan sandal atau terumpah ataupun sepatu. Kalau itu dipakai itu namanya larangan. Mulane Bapak Ibu, saya kalau pas kebetulan diminta untuk menyampaikan kata sambutan dari keluarga ketika jenazah itu hendak dibawa ke makam, saya tak sisipi dakwah.
Dakwahnya apa? Kepada Bapak Ibu jamaah takziah diharap, dimohon ketika masuk lokasi kuburan untuk melepaskan sandalnya. Dongen tanggir domong kayak gini Pak Bu, ya mendingan sing lepas sandal wis akeh. Etung-etung kayak diemu tenang. Tapi sing nganggo ya isi akeh. Malah kadang-kadang tak deleng wong sing seradan paham agama bae isi nganggo. Nyong kadang pan negur neng kono bukan izin. Jadi negur iki kayak gini Pak Bu. Hari ning pengajian ki kan negur. Ya. Kadang-kadang ya Allah, hari wong ngampurane nggih. Hari wong sing orang ngerti apa-apa ta ya lumrah. Lah kadang-kadang tak deleng jare nyong ki wong paham agama, ngerti. Tapi larangan-larangan seperti kok enggak dipedulikan. Enak bae. Ya boy. Lah sandal dilepas, insya Allah ndak ada yang ngambil. Ya, wong nang kuburan, masa ana wong wani-wani nyolong nang kuburan. Langkah ya. Tali wong paneng kuburan ya sendal sepatu sing paling apik pan model kaya ngapa wong paning kuburan. Ya. Yen watir mbokan ilang ya sangu kresek, tali engko denjenang kresek kawa. Laka angele. Temenan Pak Bu, wong satu ketika ada seseorang yang masuk di lokasi pekuburan pakai terumpah, ketahuan Rasulullah saja disuruh dilepas. Lepaskan terumpahmu gitu ya. Rasulullah langsung memerintahkan di tempat. Kemudian pemuda itu melepaskan terumpahnya. Itu larangan Pak Bu kalau dipakai. Perintahnya dilepas. Yang berikutnya, dong wis anjok nang kuburan garo nunggu proses pemakaman selesai, podo jagonge ning kuburan ya. Kuburan sing dikerami kok ya. Pancen kowe nggon jagong enak nemen. Enak nemen Pak Bu. Bisane enak ngerti apa ora? Dudu karena semriwing. Enaknya karena kue perbuatan didukung ganing belis. Setan maksudnya. Nek belis kue asal dari iblis. Wong Jawa munine belis. Jadi nikmatnya dudu apa-apa, dudu muni jagung ning keramik. Anginnya sepoi-sepoi duduk. Karena didukung oleh setan. Jadi ini enak apa-apa anggere sing didukung setan ya enak. Ngerasani enak. Nggih. Membicarakan kejelekan orang enak. Merenguti sing lanang enak. Merenguti sing wadon enak. Karena apa? Setan. Sembayang toli pikiran mono-mono ya enak. Ya, walaupun yang dewek sih urung bisa Pak Bu ya. Ya, nek salat pikirannya melayang-melayang ya kena tapi engko ditarik maning. Ya, dikembalikan ning tempatnya maning bagiannya kok harus dikembalikan ning tempatnya engko melayu maning. Ya, memang kula panjenengan ke salat kongkon khusune sing khusyuk temenanan ya memang kayung durung bisa. Jadi jagang nang kuburan itu hukumnya dilarang. Bahkan larangannya begini Bapak Ibu. Esih mending nganggo klambi sing gawe nganggo geni daripada jagong nang kuburan. Ini kalau ditafsiri berarti apa? Berarti itu bukan larangan main-main. Dosanya besar. Wong nganggo klambi sing ganing geni be muline esih mending daripada duduk di atas kuburan. Monggo bapak-bapak ya, sing sering pada layat deling-eling. Jagong atau berdiri atau ndodok atau apalah itu di sela-sela yang dikira tidak ada makamnya. Itu larangan Bapak Ibu. Ya. Termasuk larangan dalam persoalan kubur itu adalah menembok
mengkeramik, merolak dan membuat rumah di atasnya. Masya Allah Bapak Ibu, itu larangan-larangan kok banyak sekali dilanggar. Saya pernah ditanya, Pak Zainal, seandainya besok saya meninggal dimakamkan di tanah sendiri, lalu oleh ahli waris saya mau di tembok, mau di keramik, itu boleh apa tidak? Saya mengatakan tetap tidak boleh. Sebab larangan di situ tidak ada lam istisnanya, tidak ada ilah, tidak ada. Tapi memang hukumnya dilarang. Bukuet tanah dewek, bukuet luwi-luwi tanah wakaf. Tetap dijaga untuk tidak ditembok, dijaga untuk tidak dikeramik, dijaga untuk tidak dibangun apa-apa. Ngampurane Bapak Ibu, saya baca buku karangan Kiai Haji Abdur Rozak Fahrudin, disingkat AR Fahrudin. Ya, orang sering mengatakan atau manggil Pak AR. Itu dalam tulisannya perihal tentang berziarah kubur. Nah, Bapak Ibu, kuburan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan saya alhamdulillah beserta bapak-bapak juga pernah itu berziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Sama sekali kuburannya enggak diapik-apik, biasa tok, cuma diwen tulisan pahlawan nasional, ya, terus tahun sekian, sudah ndak ada yang lebih. Podo bae karo kuburane wong umum, malah karo kuburane wong grinting sing kaya kae siapik kuburane wong grinting sing kaya kae. Betul-betul sederhana. Bapak Ibu, apa tidak ada yang mampu? Bukan itu. Bahkan pernah oleh pemerintah ditawari kuburannya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta kuburannya kiai-kiai yang ada di sampingnya termasuk Kiai Ibrahim, itu mau diapik-apik. Bila perlu tengreng nganggo emas. Tapi anak tengreng nganggo emas. Tapi oleh pimpinan-pimpinan di Muhammadiyah tidak dibolehkan. Bukan berarti tidak hormat. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri pernah mengatakan, kalau kamu hormat dengan saya, ikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itulah bentuk penghormatan. Bukan penghormatan itu di kuburan, kuburannya diapik-apik, di macam-macam. Enggak. Jelas nggih Pak Bung nggih? Nggih. Ini membuktikan, dan ini adalah bentuk konsistennya, bentuk konsekuensinya, bahwa semua yang dilarang oleh Nabi ya diikuti, larangan itu diikuti, ditaati, jangan dilanggar. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya itu kalau melihat kuburan yang di macam-macam, dudu nyong muli angen-angen ngalem-ngalem, ndak. Justru saya bersedih hati. Ya Allah, wong kuburan di keramik di bahkan ana sing kaya ning jero ning kondong. Ya, wis pokoke ora katon kuburan, katon hotel. Kuburan bak kaya hotel. Bapak Ibu, ini satu keprihatinan menurut saya. Ya. Menurut saya itu satu keprihatinan. Dan ternyata orang-orang yang pecinta-pecinta kuburan itu ternyata mudah dibohongi.
Si bisanya mudah dibohongi. Ternyata mereka mengunjungi kuburan-kuburan, katanya kuburannya orang wali, kuburannya para syekh-syekh, kuburannya para apalah. Jebule kosong langka papane. Bapak Ibu dan sering weruh neng ya handphone. Jebule kuburan langka wonge. Tapi diapik-apiki bak kayak kuburan yang para wali itu. Jadi Bapak Ibu, sampai saya itu kemarin waktu saya bertakziah sama almarhumah Ibu Sutiah, saya berjalan dengan seseorang, sampai saya ngomong, Pak, bukan jenengan diparingi sugih, bunyong ya diparingi sugih, yang besok bukan mati, ojo dikaya kue nih, karo aku nuding kuburan sing di keramik-keramik. Loh, nang apa Pak Jenang? Itu larangan Nabi. Itu larangan agama, ndak boleh, biasa saja. Wong dakwah ora mesti kudu ceramah kayak kiye Pak Bu, mlaku besi bisa. Ya mbok bae sing didomong gugu, nek orang gugu ya ora apa-apa, gugu ya alhamdulillah itu. Jadi ibu bapak semuanya betapapun jenengan cintanya luar biasa sama kedua orang tua. Bagi yang sudah meninggal dunia, tak perlu untuk di kuburannya dibikin macem-macem deh. Kayak malah anak kuburan sing digawe omah, kur kari tembok ketok. Berarti kan dia wis teol bener nane, nggih Pak Bu. Wis teol, mbu wis langkat danane, mbu wis. Mugane ora usah, biasa baik. Terus beberapa bulan sekali ditiliki, diziarahi. Itulah bentuk-bentuk hormat kita dengan orang tua, lalu didoakan. Ndongaken nang saben-saben tas salat, cuma sesekali ditekani terus didongakaken. Ya, direseki silakan. Itu Bapak Ibu bentuk-bentuk penghormatan kita kepada orang tua, lalu didoakan. Dulu kan sudah tak sampaikan Bapak Ibu ya, di antara menghormati ibu dan bapak yang sudah meninggal dunia, yang pertama adalah as-salatu alaihima wal istighfaro lahuma. Engkau mendoakan keduanya termasuk mensolati. Kemudian engkau mintakan ampun. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Ya, warhamhu, rahmatilah dia atau kasih sayangilah dia. Wa'afihi, dan cukupkan dia. Bening alam kubur diwen kecukupan. Wa'fu anhu, dan maafkan. Nah, ini bahasanya halus banget Pak Bunggi. Dan maafkan atas segala kesalahan dan kekhilafannya. Ini lebih tertuju kepada perbuatan dosa tapi tidak disengaja. Atau bisa juga perbuatan dosa tapi dengan keterpaksaan. Nah, maka kemudian wa'fu anhu, minta supaya dimaafkan atas segala kekhilafannya. Kalau Allahumma gfirli, ampuni, bisa jadi itu dosa-dosa yang bisa karena disengaja ataupun apa. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah hamba, ampuni kedua orang tua hamba, dan ampuni pula dosa-dosa kaum mukminin, gitu ya. Serta mudahkan kelak ketika menghadapi penghisaban, ketika menghadapi di padang mahsyar.
Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Berikan ampunan kelak di padang mahsyar atau di yaumil hisab. Lalu jika orang tua kita masih punya janji, tunaikan janji itu. Ya. Silakan Bapak Ibu, mohon maaf kemarin ini saya jadi nyerempet, tapi ini nyerempet baik ya Pak Bu ya. Kemarin itu saya melihat di acara takziah kok gremet-gremet kayapan bagi-bagi duit. Ya. Udah disiapin amplop segini Pak Bu. Ya. Kemungkinan di atas 100 amplop. Kalau satu amplop saja isinya sudah 5.000, itu udah berapa duit Pak Bung? Terus saya ngomong sama kakak yang barep. Kakak yang barep kebetulan wong lanang tur kayane rada dihormati lah itu. Pak, niku kelihatannya mau bagi-bagi duit, Pak. Oh iya. Ngampurane Pak, tolong itu dihentikan saja. Wong dongentah nyong sing tekamin, duduk nyong tekapan diwein, itu namanya kebalik. Ya Banggu. Alhamdulillah omongan saya didengar lantas disampaikan kepada yang sudah pegang amplop segini untuk tidak dibagikan. Nurut, alhamdulillah. Jebule dakwah kowe kaya kowe Pak Bu. Nggih. Terus saya ngomong ngampurane, saya mendengar ini jenazah masih punya kogelan utang. Silakan kalau ada rezeki seberapa, mbok ya itu dipipil nggo bayar utang. Utanging jenazah aja sampai malah nambah utang. Weh Pak Bu. Terus bentuk-bentuk dakwah yang ringan. Ini ringan Pak Bu nggih, ringan. Jenengan mbokan komelu takziah toli diwein amplop ditampani apa ditolak? Kayong pelok. Bu, Pak, yakin kula mboten sombong. Wong kula ya taksi butuh duit. Nyong anggerana sing ngene duit tak tampani. Temenan. Tapi angger maine ning momen wong lagi kenang musibah, terus terang bae tak tolak. Pandarani sombong Bu, pandarani apa? Sing penting nyong nolak, tur nolaknya dengan cara baik-baik. Ngampurane nggih. Lah barang saiki dimanapun saya bertakziah, angger wong bagi-bagi duit, wis neng aku terutama langsung minggir dewek dan wis ngerti kita mesti ora ditampani. Itu dakwah yang paling gampang. Ya. Jadi Bapak Ibu dari rumah datang itu sudah diniati nyong pan ibadah berupa takziah ataupun layat, tidak berharap untuk mendapatkan balasan berupa loh paling-paling duit sapira 5.000. Bagi kita paling sepira, tapi bagi dia itu banyak, uang 5.000 ping. Nah kalau uang itu digunakan untuk barangkali yang meninggal itu masih punya kogelan utang, nggo mipil kan lumayan. Ya. Dan ini sudah saya praktekkan ketika bapak mertua saya meninggal sama bapak saya yang kemarin meninggal. Toh malamnya tidak ada acara tahlilan seperti pada umumnya. Ya alhamdulillah uang-uang tersebut bisa kami kumpulkan untuk apa? Untuk biaya pemakaman dan untuk barangkali orang tua masih punya kogelan utang, ya alhamdulillah dipipil. Nah, nanti kalau masih belum cukup, yang jadi ahli warisnya lah yang melunasinya. Begitu Pak Bu. Aja malah nambah-nambah utang.
utang. Kasihan. Okay. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya wasilatur rahimil lati la tuwasalli illa bihima. Engkau sambung kekeluargaan yang mereka tinggalkan. Ini bentuk penghormatan kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Salah satu di antaranya adalah menyambung tali silaturahim. Wong tua wis padha ninggal, sing dadi anak-anake aja pada bercerai-berai, malah kudune semakin menyatu. Mung baenta kowe mikir, kadang-kadang ana persoalan-persoalan sing kaitane karo keduniawian sing ndadekaken terus padha renggang. Kon ganing saiki kayong sejen sih, lah pan ora sejen priben. Kakang nyong bagine ora adil. Ya. Kadiran kakang sabau nyong sing bontot saprapat beole pinggir balongan. Sungkan temen. Gue kadang-kadang kayak kue Pak Bu, kadang-kadang ya. Iya. Mulane ya piben carane lah eben hal-hal sing kaya kue orang ndedekaken pecah ning keluarga. Wa ikramu sadiqihima. Lalu engkau muliakan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, kalau kita mau bersedekah dengan atas nama almarhum ataupun almarhumah, boleh tidak? Boleh. Ya. Secara keumuman itu boleh. Misalkan, ya, saya alhamdulillah dapat rezeki yang lebih, teringat dengan almarhum atau almarhumah. Terus saya sisihkan untuk bersedekah atas nama orang tua. Boleh. Jelas nggih Pak Bung? Masih ada kesempatan untuk bersedekah dengan atas nama orang tua. Termasuk mungkin orang tua kita nalika masih urip pernah punya nadar. Wah, dan kita ingat betul nadarnya orang tua, tapi belum kesampaian, belum kelaksanaan nadar itu, orang tua sudah keburu meninggal. Nah, kita yang jadi ahli warisnya kalau merasa hormat dan merasa bakti dengan orang tua, silakan tunaikan nadar orang tua itu. Nadarnya apa? Nyongpan korban misalnya ya. Tapi barang belum sampai ke hari raya Idul Kurban, orang tua sudah meninggal dulu. Nah, monggo itu ditunaikan nadarnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah yakum. Apa yang saya sampaikan ini itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lalu saya ambil dalam himpunan putusan tarjim Muhammadiyah jilid yang kedua halaman 179. Tapi itu ditanya jawabnya ya. Dari satu ketika ada seorang sahabat dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu an, ia berkata, ketika kami duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki dari Bani Salamah, lalu bertanya, wahai Rasulullah, adakah masih tinggal kebajikan yang dapat saya perbuat kepada ibu bapakku yang telah wafat? Maka jawab Rasulullah,
Faqala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, dan seterusnya dan seterusnya. Itu nggih Bapak Ibu ya. Ya. Kaitannya dengan kuburan lagi, yang diperintahkan adalah mendoakan saat berada di kuburan. Itu perintah, silakan mendoakan ya. Tapi jangan kebalik, minta kepada yang sudah mati. Itu musyrik kalau minta kepada yang sudah mati itu musyrik. Tapi yang boleh dan itu perintah adalah mendoakan. Ya. Lalu bagaimana kalau orangnya sudah meninggal dunia itu dijadikan sebagai wasilah tawasul? Ya, terutama kalau kuburan-kuburannya orang-orang yang dianggap wali dan orang-orang soleh. Kalau menurut pendapatnya kita Bapak Ibu, itu tetap tidak boleh. Walaupun ada sebagian yang membolehkan, tapi untuk kita tidak boleh. Kita boleh berwasilah satu dengan Asmaul Husna. Itu boleh. Kita boleh berwasilah dan bertawasul itu dengan amal kebaikan kita, boleh. Kita boleh bertawasul kepada seseorang asal orang itu masih hidup, itu boleh. Jelas nggih Pak Bu? Tapi kalau orangnya sudah meninggal dunia itu tidak diperbolehkan, walaupun ada yang mengatakan boleh. Itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan kaitannya dengan melaksanakan perintah Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Itu dalilnya Al-Quran surah Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasul kepadamu maka laksanakan, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul kepadamu maka tinggalkan. Itu dalilnya. Jelas nggih Pak Bu nggih? Nggih. Mudah-mudahan manfaat nggih. Makaten kula akhiri nasrum minallah wa fatkum qarib. Nggih. Pripun? Nggih, monggo-monggo. Nggih. Waalaikumsalam. Kalau menolak batas tanah pribadi dengan batas orang lain itu tidak apa-apa. Yang saya maksud merolak di sini adalah merolak khusus kuburan yang ada jenazahnya. Itu yang dimaksud merolak, yang tidak boleh. Tapi kalau merolak tanah, ya batas supaya lebih aman dengan tanah-tanah milik orang lain, itu tidak apa-apa. Itu namanya merolak secara umum. Ya. Tapi yang dimaksud merolak yang tidak dibolehkan adalah merolak khusus di pekuburan yang ada jenazahnya itu. Itu yang tidak boleh. Jelas nggih? Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.